Sultan Malik Syah, Sultan hebat terakhir dinasti Seljuk. Banyak episode sejarah yang belum sampai kepada kita. Bisa jadi karena kita sendiri yang enggan untuk menelusurinya, atau memang ada oknum yang tidak ingin kita tahu seberapa hebatnya masa lalu umat Islam. Sebab masa lalu mampu menata ulang gaya kita untuk mempersiapkan masa depan. Islam memiliki pahlawan-pahlawan yang berjuang dalam menyebarkan agama Islam ke penjuru dunia. Mereka adalah kebanggaan Islam yang juga terus dikenang oleh zaman. Begitu pula dinasti Seljuk yang mempunyai sultan-sultan yang berjasa besar dan mengharumkan Islam ke penjuru dunia, seperti Tugrul Bek, Alip Arslan, dan Malik Syah. Setelah meninggalnya Alip Arslan, beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Malik Syah. Namun beliau mendapat perlawanan dari pamannya yang bernama Kaurat bin Jefri, seorang penguasa Seljuk yang berkuasa di wilayah Karman, dan dia menuntut agar kesultanan diserahkan kepadanya. Maka terjadilah pertarungan antara Malik Syah dan pamannya sendiri di sebuah tempat dekat Hamatzan. Kaurat kalah dalam pertempuran itu dan terbunuh. Dengan demikian maka Malik Syah mampu menguasai kerajaan Seljuk yang berada di Karman. Kemudian beliau mengangkat Syah bin Alip Arslan sebagai sultan di tempat itu. Peristiwa ini terjadi pada tahun 465 Hijriah. Pemerintahan Seljuk ini meluas di masa kekuasaan Malik Syah. Di masanya wilayah kekuasaannya terbentang dari Afghanistan di sebelah timur hingga Asia Kecil di sebelah barat dan negeri Syam di bagian selatan. Ini terjadi setelah Damaskus jatuh ke tangan seorang komandan perangnya yang bernama Atsar pada tahun 468 Hijriah. Pada masanya mimbar-mimbar dipenuhi dengan ajakan untuk mengakui pemerintahan Bani Abbas. Malik Syah menyerahkan wilayah-wilayah yang ia kuasai di negeri Syam pada saudaranya yang bernama Tajud Daulah Tatmasi. Ini beliau lakukan sebagai usaha untuk mengawasi jalannya penaklukan-penaklukan di beberapa daerah. Tajud Daulah Tatmasi inilah yang mendirikan pemerintahan Seljuk di Syam. Sultan Malik Syah juga telah mengangkat salah seorang kerabatnya yang bernama Sulaiman bin Qatalmasih bin Israil untuk memerintah di wilayah Asia Kecil, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi pada tahun 470 Hijriah. Sulaiman bin Qatalmasih inilah yang kemudian mendirikan pemerintahan Seljuk Romawi. Pemerintahan ini berlangsung selama 224 tahun yang diperintah oleh keturunan Abu Al-Fawaris Qatalmasih bin Israil secara berturut-turut. Orang pertama yang dianggap sebagai pendiri pemerintahan ini adalah Sulaiman bin Qatalmasih. Ia telah mampu membuka negeri Antakya pada tahun 477 Hijriah. Sebagaimana anaknya yang bernama Daud juga mampu menguasai Kauniyah pada tahun 480 Hijriah, yang kemudian ia jadikan sebagai ibu kota pemerintahannya. Kauniyah dikenal sebagai salah satu kota terkaya dan terindah di wilayah yang berada di bawah Kekaisaran Bizantium di Asia Kecil.
Orang-orang Seljuk telah berhasil mengubah Kauniyah dari kota Bizantium Kristen menjadi kota Seljuk Islami. Namun pemerintahan Seljuk ini jatuh saat terjadi penyerbuan orang-orang Mongol pada tahun 700 Hijriah, yang kemudian hari kembali direbut oleh kaum muslimin dan berada di bawah kekuasaan Utsmani. Orang-orang Seljuk Romawi demikian berambisi untuk melakukan Turkiisasi Asia Kecil dan berusaha sekuat mungkin untuk menyebarkan ajaran Islam beraliran Sunni di dalamnya. Mereka menjadi motor yang membawa peradaban Islam ke wilayah-wilayah ini dan mampu menghancurkan garis pertahanan yang membentengi Kristen Eropa dalam menghadapi Islam di wilayah timur. Walaupun kesultanan ini demikian kuat di zaman Malik Syah, namun komandannya Atsar belum mampu menyatukan wilayah Syam dan Mesir setelah mereka melakukan serangan pada pemerintahan Fatimiyah Ubaidiyah di Mesir. Ketika Atsar bermaksud melakukan serangan ke Mesir, beliau dikalahkan pasukan Arab sebelum berhadapan langsung dengan tentara dalam jumlah besar yang dipersiapkan oleh Badar al-Jamali, menteri pemerintahan Mesir, pada bulan Rajab 469 Hijriah. Kekalahan Atsar ini semakin mengecilkan peran orang-orang Seljuk, dan usaha menyatukan Mesir dan Syam pun terhenti saat Atsar meninggal pada tahun 571 Hijriah. Sultan Malik Syah wafat pada tahun 485 Hijriah, maka berakhir pula lah kebesaran nama Kesultanan Seljuk yang demikian terkenal selama masa pemerintahan tiga sultan, Tughril Bek, Alip Arslan, dan Malik Syah. Setelah itu Kesultanan Seljuk mengalami kemunduran, melemah, dan terlibat pertikaian di kalangan mereka. Sementara itu beberapa dinasti kecil memerdekakan diri. Pada sisi yang lain, sedikit demi sedikit kekuasaan politik khalifah juga kembali, terutama untuk negeri Irak. Kekuasaan dinasti Seljuk di Irak berakhir di tangan Alauddin Aziz, seorang gubernur dari suku Shah Tawaris, pada tahun 590 Hijriah.